Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan di pertemuan kita yang sudah dulu. Cuman yang sudah lalu itu bertanya tentang hukum membaca Fatihah sesudah sholat. Tapi ini hukum zikir sesudah sholat. Dalilnya sama, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwa sungguh pada penciptaan langit dan penciptaan bumi dan berubahnya siang menjadi malam, berubahnya malam menjadi siang, la ayatin, bisa menjadi tanda di ulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa yang mau berfikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir ataupun mengingat Allah di ketika berdiri, di ketika duduk maupun di ketika dia tidur. Jadi kan ini bisa menjadi dalil bahwa Allah menyuruh kita berzikir di saat kita duduk, di saat kita tidur, di saat kita sedang berdiri, di mana saja. Dan sesudah sholat kita duduk, jadi boleh berzikir di mana saja. Ada orang yang memperdebatkan bahwa dalil ini umum, maka tidak boleh dijadikan dalil untuk zikir sesudah sholat. Bukan seperti itu. Dalil ini kan umum untuk segala waktu, boleh berzikir. Tetap masih bisa dijadikan pedoman dalil selama tidak ada dalil lain yang secara khusus melarang untuk berzikir di waktu tersebut. Contoh, kita disuruh berzikir di mana saja. Kemudian ada dalil lain yang menyatakan bahwa dilarang berzikir di tempat-tempat yang keji, yaitu seperti di WC. Itu kan dalil khusus yang melarang, maka tidak boleh dilakukan lagi zikir di dalam WC maupun di tempat-tempat yang keji lainnya. Tetapi kan tidak ada dalil yang melarang kita untuk berzikir sesudah sholat, maka tetap boleh dilakukan berdasarkan dalil yang umum tadi. Kan dalil yang menyatakan bid'ah ini kan juga dalilnya umum. Kullu bid'atin dhalalah. Ya kan? Dari satu dalil umum ini langsung dikhususkan kepada yang lain. Jadi mengapa mereka boleh berpedoman pada dalil yang umum untuk menghakimi sesuatu yang khusus, sedangkan kita tidak boleh mengambil dalil yang umum untuk dalil amalan kita yang khusus? Itulah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Saya tetap pada pendapat yang terdahulu. Yang mengerjakan, ya silakan. Bagi orang yang tidak mau mengerjakan, ya itu terserah kalian. Kan orang yang mengerjakan zikir sudah sholat tidak pernah mencela orang yang tidak berzikir dengan kata-kata bid'ah. Tetapi mengapa orang yang tidak berzikir sudah sholat menfatwakan bid'ah pada orang yang mengerjakan sholat? Kita sudah sepakat bahwa ini khilafiyah yang terjadi di negara kita. Jangan sampai gara-gara permasalahan sunat membuat kita tidak nyaman duduk bersama.